أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Dialah yang membentuk kamu dalam rahim menurut yang Dia kehendaki. Tidak ada Tuhan selain Dia yang maha perkasa, maha bijaksana. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, bagi mereka tidak akan berguna sedikit pun harta benda dan anak-anak mereka terhadap azab Allah, dan mereka itu menjadi bahan bakar api neraka. Kada'bi ali fir'auna walladzina min qablihim kadzabu bi ayatina fa akhadhahumullahu bidhunubihim wallahu syadidul iqab. Keadaan mereka seperti keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Allah sangat berat hukumannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat Ali Imran, surat ketiga, ayat 6, 10 dan 11. Ya Muhammadu, aish ma syi'ta, fa innaka mayyitun, wa ahbib man syi'ta, fa innaka mufariquhu, wa'mal ma syi'ta, fa innaka majziyum bihi. Jibril berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaih. Wahai Muhammad, hiduplah kamu sekehendakmu, maka sesungguhnya kamu akan mati, dan cintailah orang yang kamu kehendaki, maka sesungguhnya kamu akan meninggalkannya, dan beramallah sekehendakmu, maka sesungguhnya kamu akan mendapat balasan. Amal baik
dibalas dengan kebaikan atau pahala, amal jelek dibalas dengan kejelekan atau siksa. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil ihsan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Wa na'udzu bika min su'il khatimah, wa na'udzu bika minal kafirin, wa na'udzu bika minad dhalimin, wa na'udzu bika minal fasikin, wa na'udzu bika minal munafikin, wa na'udzu bika minal musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bersama-sama bisa mengajak diri kita, keluarga besar kita dan umat Islam untuk berdakwah dengan Al-Quran ini. Mudah-mudahan Allahumma arhamna bil Quran. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya. Marilah kita untuk senantiasa berhaqqa tilawatih, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih. Surat Al-Hajj ayatnya 32 sampai 78. Amin ya rabbal alamin. Surat Ali Imran ayat 6. Dengan kodratnya dijadikannya manusia bermacam-macam bentuk setelah melalui proses demi proses, sejak asal dari mani, sejak dari sel mani yang menerobos ke dalam rahim, kemudian menjadi sesuatu yang melekat pada dinding rahim, dan dari sesuatu yang melekat itu menjadi segumpal daging yang melekat, akhirnya berbentuk manusia, dan lahirlah ia ke dunia. Surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Semuanya itu dijadikan Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan sunnah atau hukum dan ilmunya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Oleh karena itu, marilah kita untuk berupaya sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat yang kelima.
untuk menjadi pribadi yang beriman takwa, soleh dan solihah, dan beristiqomahlah. Kemudian marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan umat yang hatinya mati, Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkannya. Dengan doa kita mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Dan doa-doa kita untuk umat yang hatinya sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepadanya. Dia mau untuk bertaubatan nasuha, sebagaimana yang terdapat di surat Al-Baqarah ayat 8-20. Mudah-mudahan mereka mendapat hidayah dan mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat At-Tahrim ayat 6 sampai ayat 8. Marilah kita lanjutkan di Ali Imran ayat yang ke-10. Orang yang kafir dan mengingkari kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, padahal mereka mengetahui kebenarannya, baik dari golongan ahli kitab maupun dari golongan orang musyrik Arab, mereka tidak akan dapat menghindari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan bahwa harta benda dan anak cucu mereka tidak akan memberi syafaat sedikit pun kepada mereka. Harta yang bisa dipergunakan untuk mendapatkan manfaat dan menolak kemadharatan di dunia, dan anak-anak yang bisa membantu dalam segala urusan penting dan dalam peperangan, semuanya itu tidak akan menyelamatkan mereka dari api neraka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yauma la yanfa'u malu wala banun, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna. Surat Asy-Syu'ara ayat 88. Walaupun mereka mengucapkan seperti firman Allah, wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa auladan wa ma nahnu bimu'adzabin. Dan mereka berkata, kami memiliki lebih banyak harta dan anak-anak daripada kamu, dan kami tidak akan diadab. Surat Saba ayat 35. Pernyataan mereka dibantah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila salihah. Dan bukanlah harta atau anak-anakmu yang mendekatkan kamu kepada kami, melainkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Surat Saba ayat 37. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
Ayat yang ke-11, hal ikhwal orang-orang ingkar sama dengan hal ikhwal Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Juga serupa dengan apa yang dilakukan umat sebelumnya kepada Nabi Musa alaihissalam dan nabi-nabi yang lainnya. Mereka mendustakan ayat-ayat Allah yang dibawa oleh para rasul. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan siksa atas mereka. Betapapun besarnya kekuasaan mereka, musuh-musuh Nabi itu hancur, dan nabi-nabi beserta pengikut-pengikutnya memperoleh kemenangan. Orang kafir tidak dapat lari dari adab yang diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala, karena hukuman Allah itu adalah sebagai akibat yang wajar dari dosa mereka sendiri. Orang-orang Yahudi merasa takut dengan turunnya ayat ini karena mereka mengetahui apa yang telah dialami oleh Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Yang dimaksud orang-orang kafir dalam ayat ini ialah orang Yahudi Madinah. Menurut riwayat Ibnu Abbas, orang Yahudi Madinah tatkala menyaksikan kemenangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, atas kaum musyrik pada perang Badar, mereka berkata, demi Allah, sesungguhnya dia adalah nabi yang ummi yang dikabarkan oleh Nabi Musa alaihissalam kepada kita, dan dalam Taurat terdapat tanda-tandanya. Lalu mereka bermaksud mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih. Tetapi sebagian mereka berkata, janganlah terburu-buru sampai kamu menyaksikan bukti-bukti yang lain. Tatkala tiba perang Uhud, mereka menjadi ragu-ragu. Lalu mereka membatalkan perjanjian yang mereka sepakati dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Kemudian Ka'ab bin Al-Ashraf, pemimpin Yahudi, bersama 60 anggota pasukan berkuda berangkat segera ke Mekah untuk menghimpun kekuatan untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Maka pada saat itu turunlah ayat ini. Diriwayatkan pula oleh Abu Dawud dalam sunannya dan oleh Al-Baihaqi dalam Dalail melalui Ibnu Ishaq dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, tatkala berhasil mengalahkan orang-orang Quraisy dalam perang Badar, beliau pulang ke Madinah. Beliau mengumpulkan orang Yahudi di pasar Bani Koinuko. Beliau berkata, hai orang Yahudi, masuklah dalam agama Islam sebelum kamu ditimpa oleh apa yang telah ditimpakan Allah kepada kaum Quraisy. Mereka menjawab, hai Muhammad, jangan kamu tertipu oleh dirimu sendiri. Kamu telah membunuh sejumlah orang Quraisy, dan mereka itu orang-orang yang tidak berpengalaman, tidak mengerti perang. Demi Allah, jika kamu berperang melawan kami, kamu akan tahu bahwa kamilah sebenarnya laki-laki yang sesungguhnya. Kamu belum pernah berhadapan dengan kami. Dengan kejadian ini, turunlah ayat 12 dan ayat 13 ini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.